Jadi gurunya. begitu abang sampai Jakarta, bahasanya gimana? Berkomunikasi sama kawan-kawan di sana? Jadi bahan tertawaan. Jadi tiap aku ngomong itu, tiap aku cakap itu kawan sekelas ketawa. Orang Medan ini macam durian. Oh, Di kenapa luar tuh? berduri, di dalam lembut bukan main gitu. Iya, Jadi sek. Iya, bener. bahasa Indonesia pun gitu. Aku dulu selalu berupaya mengubah logatku supaya standar Indonesia. Belakangan aku menganggap itu keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Apa Cerita. Tidak semua berita senikmat cerita. Ada banyak hal-hal yang lebih enak kalau dicakap-cakapkan. Dan kawan cakap-cakapku kali ini udah ada Bang Toga Nainggolan. Halo. Apa kabar Bang? Baik kali lah, paten lah pokoknya. Oh, paten lah ya. Bermartabat berarti ya Bang. Siap. Oh ya. Oke, Bang Toga Nainggolan ini adalah seorang tokoh juga nih di Sumatera Utara. Ya, karena kalau kita lihat profilnya Abang udah sangat banyak sekali pengalamannya. Abang seorang jurnalis, editor tulis, juga konsultan sosial media ya Bang. Sebenarnya basic pendidikan Abang sendiri apa nih Bang? Ya dulu memang lulus SMA dari kampung. Jadi aku itu betul-betul contoh sempurna Batak, tembak Wah, langsung. Iya. Belum pernah ke Medan, tahu-tahu dapat sekolah di Jakarta. Jadi bisa dibayangin lah gimana cultural shocknya, kejutan-kejutan budaya yang ku alami Di Jakarta, di ibu kota. bahasa Indonesianya belum lancar. Karena kami sampai SMA itu kadang-kadang pengantar di sekolah itu kadang-kadang bahasa Batak. Jadi begitu Abang sampai Jakarta, bahasanya gimana? Berkomunikasi sama kawan-kawan di sana? Jadi bahan tertawaan. Jadi tiap aku ngomong itu, tiap aku cakap itu kawan sekelas ketawa. Jadi lucu-lucu, akhirnya mulailah belajar logat-logat yang bahasa Indonesia standar. Nah, aku dulu kan memang di sebuah perguruan tinggi negeri lah. Ambil penerbitan namanya. Jadi grafika penerbitan, kemudian Jurusannya itu lanjut ke komunikasi. Jadi memang ada basic. Nggak pala lari-lari kali lah. Jadi begitu sampai di sana Abang pakai bahasa E-nya orang Batak gitu. Kalau E-nya itu masih standar. Aku nanya harga gitu. Berapakah ini sebutir jeruknya? Jadi memang sampai tahap itu karena kita sebutir ya? Yang kita tahu bahasa Indonesia itu kalau nanya pakai K. Kan gitu yang kita pelajari di sekolah. Iya. Jadi memang betul-betul seperti itu jadi bahan ketawaan lah, bahan hiburan. Jadi kalau misalnya di kelas ada kepentingan membacakan teks, itu selalu ditunjuk ini aja udah lucu, dia aja lucu gitu. Jadi bahan tertawaan sampai kemudian belajarlah dikit-dikit logat Sunda, logat Jawa gitu, biar agak lebih halus. Menarik ya Bang, orang Batak. Menyedihkan sebetulnya kalau dialami, tapi kalau diceritakan jadi menarik lah. Ya sekarang kalau diceritain cerita sedih dulu pun jadi lucu sekarang Bang. Nah kalau misalkan kita cerita lucu nih Bang, orang Sumatera Utara atau orang Medan sendiri itu kan terkenal karakternya itu keras, tegas, ceplos-ceplos, bahkan seram dia identiknya gitu ya. Tapi berjalan waktu ternyata image itu berubah. Apalagi dengan adanya bermunculan audisi-audisi lawak yang bermunculan lah komedian atau komika ya orang sekarang bilang. Dan ternyata komika-komika ini berhasil dengan lawakan-lawakan yang mereka bawakan di nasional gitu. Isi-isi jokes mereka tentang cerita-cerita orang Medan itu berhasil di sana dan diterima sama orang-orang se-Indonesia. Menurut Abang, pandangan Abang sendiri seperti apa tuh? Sebetulnya nggak ada yang berubah citranya bahwa orang Medan dianggap keras itu masih bertahan. Nah, dari dulu sebetulnya logat Medan ini sudah jadi bahan kelucuan. Tetapi biasanya yang dibawakan oleh bukan orang Medan. Jadi misalnya dalam warkop ada Bang Indro yang kadang-kadang pakai aksen Medan, aksen Batak gitu. Nah, sekarang sudah mulai bahwa orang Batak sendiri atau orang Medan sendiri yang menggunakan mempopulerkan itu. Jadi image orang Medan lah ya, karena Medan dan Batak itu kan nggak boleh diidentikan juga. Medan itu sudah merupakan kumpulan dari berbagai unsur-unsur, ada Batak, ada Melayu, ada malah unsur-unsur dari luar, dari India, dari Arab dan sebagainya. Jadi sudah jadi identitas sendiri juga gitu. Dia gitu ya. Makanya banyak orang yang bilang
orang Medan ini macam durian. Oh, Di kenapa luar tuh? berduri, di dalam lembut bukan main gitu. Iya, Jadi sek. kalau kata orang muka Rambo hati Rinto. Iya, ya betul, kan? betul, 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 betul. Badan security hati Hello Kitty. Iya, ya sek. kan? Jadi Lucu kali ya karena begini. sebetulnya orang Medan itu rapuh di dalam, terus terang. Baperan ya kalau orang bilang Baper sekarang. rapuh, makanya kayak orang Batak lagunya aja lagu tentang mama, Iya, betul, betul. bapak, putus sekolah dan sebagainya. Tapi memang di luar kelihatannya memang macam tahan tikam. Iya, iya, iya. Macam iya. senggol sedikit, retak ginjal kau Retak gitu-gitu kan ginjal. gitu. Nah, ini dengan logat sendiri pun dari dulu sudah lucu. Tiap ya tadi aku ceritakan kan aku ngomong di kelas itu orang ketawa, merasa terhibur. Kenapa? Iya, Karena betul. asing bagi mereka. Asing logatnya itu pengucapannya. Belum lagi bicara dialek ya. Ini baru cara mengucapkan kata, pelafalan aja. Makhraj kalau kata orang Makhraj. orang mengaji itu kan itu. Apalagi dengan pilihan-pilihan kata yang kadang-kadang sungsang. Iya, sulit dipahami sama Sulit orang itu dipahami. kadang-kadang ya. Nah, tetapi inti daripada itu bukan di dialek aja kerasa kenapa kawan-kawan komika ini banyak berhasil, tapi juga logika-logika Medan itu. Misalnya apa nih kira-kira, Bang? Cara berpikir orang Medan, cara orang Medan melihat persoalannya itu kan selalu jadi lucu gitu. Misalnya aku ada cerita lah, misalnya kalau orang luar Medan, nggak usah kita sebut sukunya, suka sama cewek misalnya kan, Ah, iya, iya, kan iya. dia kasih sinyal itu kan, kasih perhatian, udah makan kau dek, itu kan, atau PDKT-nya gitu PDKT ya. pelan. Nah kalau dalam logika Batak enggak, dia akan bilang, dek, aku cinta sama kau. Ada Iya. pertanyaan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita. Artinya dia Dia tidak nggak ada hanya di basa-basi ya? iya, tidak hanya di logatnya sebetulnya. Logika orang Medan itu pun lucu. Bener. Bagi orang luar cepatnya marah itu kayaknya udah mau nikam mau bakar tapi habis itu bisa Iya. bersatu lagi. Jadi hal ini kan baru bagi teman-teman di luar ketika itu diceritakan, ruh Medan itu diceritakan dengan logat Medan pula. Jadilah dia sesuatu yang menghibur dan memang aku senang kali karena akhirnya orang Medan yang mengkapitalisasi kelucuan ini. Selama ini kan memang orang luar yang berusaha Iya, menirukan, benar-benar. bukan kita nggak suka, tapi pasti nggak kena lah. Nggak kena Iya, gitu karena kan kalau kita lihat kan di sinetron atau di film-film ketika orang membahasakan bahasa Medan itu terlalu azeman aja kau Iya, gini. Padahal kan iya. nggak gitu. Bahasa itu bukan bahasa Medan tapi Iya. lebih tepatnya bahasa Batak ya kan, Bang? Ya dengan bukan justru hanya stereotip aja. Jadi Oh. hanya pandangan ya wajar lah kalau bukan pula penutur asli yang menirukan ya kan pasti Iya. nggak bisa dapat. Kita kan sering nonton itu kalau baca kalau artis Hollywood misalnya dia memerankan suatu tokoh dia kan survei sampai belajar sampai 6 Iya, bulan, benar, 7 benar. bulan untuk biar dapat. Sementara kita kan kadang-kadang instan gitu. Jadi ini potensi sih sebenarnya. Jadi bukan hanya dialek ya, bukan hanya dialek, tapi juga cara berpikir, cara bersikap, pandangan-pandangan hidup yang dikemas jadi lucu. Makanya sering ku tengok memang berhasil. Lucu. Walaupun kadang-kadang jatuhnya stereotip juga lagi-lagi bahwa orang Medan itu misalnya jatuhnya kondektur, Iya, suka iya, main iya. catur. Tapi nggak apa-apa lah, orang Medan itu berbesar hati itu sebetulnya. Udah ikhlas sama Udah karakter-karakter ikhlas, yang kayak gitu ya, masalah. Bang. Tapi Bang, di Medan sendiri kan punya bahasa-bahasa yang kadang aku sendiri, walaupun aku sebenarnya bukan asli Medan nih, cuman karena sudah besar dan lahir di sini, setelah aku pernah pergi keluar dari Medan, baru aku memahami ternyata, bahasaku ternyata amburadul gitu. Maksudnya ada hal-hal yang ternyata orang-orang nggak paham. Kayak misalnya kata-kata mentiko, pajak, kede sampah, Ya. apalagi misalnya reco, gondo atau apalah bahasa-bahasa yang itu kira-kira menurut Abang itu ada apakah bahasa serapan atau memang sudah ada dari dulu-dulunya atau bagaimana? Sebetulnya nggak hanya fenomena di sini ya, di semua daerah pasti ada akhirnya dialek dan aksen. Aksen kan cara pengucapan, dialek adalah kata-kata khusus yang hanya ada di daerah setempat itu gitu. Kenapa aksen dan dialek Medan ini lucu? Karena dia bukan hanya kata-kata baru, tapi juga kadang-kadang kata lama tapi punya arti yang sama sekali berbeda. Misalnya kalau pajak di tempat lain kan retribusi yang harus diberikan oleh warga kepada negara Iya, dan seterusnya. Di sini pajak rupanya pasar. Iya, pasar. Gitu. Nah, Tempat orang jual sayur. pasar di tempat orang tempat jual beli bertransaksi, di sini pasar kadang-kadang masih dianggap Jalan. gitu. Jangan main ke pasar. Iya. Kan gitu biasanya. Kemudian pusing, kalau di daerah lain pusing itu gejala sindrom di kepala yang kalau kita berputar. Iya, benar. Nah, jadi kalau sempat dia bilang pusingkan keretamu ke pasar itu, gimana orang paham itu pusingkan keretamu ke pasar?
Padahal kereta di tempat orang kereta api itu Iya, kan. betul, Makanya betul. banyak orang bilang orang Medan kaya-kaya ya. Iya benar itu. Tiap orang ada tuh apanya? Keretanya. Punya kereta gitu. Padahal itu kereta. Iyalah, iya aku dijemput Kereta kawanku naik kereta. Padahal Subhanallah keretanya masih itu. kredit itu. Iya. Jadi memang itu kadang-kadang memang dari karena Medan ini sendiri punya banyak ini Bang ya, etnis, pendatang-pendatang dari Tidak luar. hanya itu, Medan ini kan sudah metropolitan yang lama. Jadi sejak dari zaman kolonial gitu datang belandal-belandal ke sini. So apa namanya? Medan itu sudah metropolitan karena ada komoditi tembakau, ada kemudian belakangan ada sawit. Jadi memang sudah jadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan. Orang-orang sukuku dari Batak sana juga turun ke sini. Orang Tamil, saudara-saudara kita dari India juga banyak di sini, Arab dan sebagainya. Akhirnya itu kan masing-masing membawa budayanya sendiri dan terciptalah Bahasa-bahasa budaya tadi. Medan yang tidak bisa kita bilang dia mewarisi satu unsur budaya aja, nggak bisa. Jadi memang Medan itu sudah benar-benar. jadi identitas orang Jawa yang di sini pun logikanya udah kayak logika orang Medan. Makanya dibilang Jawa Medan kadang-kadang. Iya, orang Tionghoa pun orang Tionghoa Medan itu disegani dalam tanda kutip juga di kalangan Tionghoa yang lain, karena dia sudah jadi Cina identitas. Medan Nah, gitu itu ya. nggak usah lagi kita bilang gitu kan. Kok jadi aku Artinya, yang artinya memang mau siapapun dia, ketika dia sudah ke Medan, logika, cara berpikir, nilai-nilai, belum lagi cara bicara itu udah jadi identitas sendiri gitu. Jadi nggak usah juga misalnya ada teman-teman misalnya dari suku Melayu bilang Medan jangan dibuat jadi Batak, itu nggak pernah. Medan nggak pernah jadi Batak. Medan itu memang Medan, udah jadi identitas sendiri. Makanya orang mana pun di Sumut ini, di kampung-kampung pun dia, kalau ditanya dari mana kita bang? Medan. Medan mana? Sibolga. Sibolga mana? Agak dekat gunung-gunungnya tuh. Tapi kalau dia ke tempat lain, karena dia sudah cari identitas. Iya, dia jadi Nah, identitas kenapa ya. kemudian misalnya seruan yang menonjol memang Horas, itu kita tidak bisa pungkiri. Iya, Itu Horas memang bener tuh. itu memang dari unsur Batak, tapi itu juga sudah jadi milik bersama di Medan ini. Karena kebetulan tidak ada misalnya padanan lain untuk mengucapkan greeting yang khas seperti Horas itu yang bisa menyamai popularitasnya itu gitu. Jadi kadang-kadang orang kan Horas Medan karena tidak ada pilihan lain. Nggak mungkin kita bilang Assalamualaikum Medan gitu. Nggak ini juga kan. Nggak dapat juga deh. Ada memang dalam bahasa Melayu ahoy, tapi juga pada belakangannya tidak seberterima itu gitu. Jadi tidak perlu dianggap itu sebagai simbol adanya dominasi satu budaya terhadap budaya lain. Pokoknya Medan itu memang identitas baru. Itu nggak bisa kita rumuskan dia itu budaya apa. Dia memang sebuah percaturan apa namanya? Kok percaturan pula? Percampuran yang harmonis lah. Nggak yang apa-apa, kita harmonis. lucu-lucu di bahasa Iya. Bang. Menjadi dirinya sendiri kurasa. Menjadi sebuah yang baru gitu. Apa sintesis yang berbagai unsur itu. Tapi memang kan fakta di belakang, faktanya sebenarnya kan ada juga banyak orang yang nggak bisa menerima itu kadang kan Bang. Iya. Medan bukan, sampai dulu pernah ada statement Medan bukan Batak. Iya. Tapi akhirnya kayak tadi yang abang jelaskan itu, Medan memang bukan Batak, bukan Iya. Melayu, bukan Iya. Cina, Walaupun harus kita akui secara tanah negerinya memang negeri Melayu, tapi Negeri dalam Melayu. perkembangannya kan memang udah semua orang menumpahkan harapan hidup dan Iya, mimpinya iya, lah iya, di iya, kota ini gitu. Bener-bener, Tapi bener. jangan lupa salah satu kurasa yang perlu kita banggakan harmonisnya Medan ini loh. Nggak ada kurasa kota sebanyak ini unsur-unsur etnis ya, tapi jarang kali kita dengar misalnya bentrok orang Karo sama orang ini sama orang ini, nggak ada. Iya benar. Berantem orang Amplas sama orang Medan Selayang, tapi di Medan Amplas itu ada Karo, ada Batak, ada Melayu, di sini juga ada Batak. Jadi tidak berbasis suku, itu enaknya. Ada juga ribut di Belawan itu ada ribut, tapi Bukan rasis dia. tapi gang Mawar sama gang Melati, padahal sama-sama korbannya itu kan. Sebut saja namanya Mawar, sebut saja namanya Melati. Jadi ributnya tidak bersetnis, makanya berbagai udah mulai belibet ini. Berbagai percobaan menggelorakan teror, perpecahan di sini nggak pernah berhasil. Karena kita memang satu identitas itu. Udah ini dia ya, udah satu Jadi agak pakemnya ya. dalam kali berasa ada pembahasan kita ini. Iya nggak apa-apa. Lucu kan Wi? Jadi Bang, di Medan ini kan lagi ada nih fenomena ketua. Nanti dibilang ketua, ya ketua, dah hilang uangnya limpul gara-gara bilang ketua aja. Jadi kira-kira menurut Abang nih seperti apa nih fenomena ketua ini? Sebetulnya nggak bisa dibilang fenomena juga. Memang dari dulu orang Medan itu kuat kali berorganisasi. Makanya di mulai masa Belanda ya, organisasi-organisasi yang duluan ada di Indonesia termasuk di Sumut. Jadi memang kita suka bikin struktur, bikin organisasi, bikin ormas, bikin kelompok. Nah, tapi ini juga
ada hal yang lebih besar. Ini buah dari percampuran yang tadi kita bahas itu, biar agak nyambung dia kan. Ini hasilnya adalah budaya Medan yang sangat egaliter. Jadi ketika di sini orang akan bingung nanti ketika nengok orang Medan, jumpa sama orang Medan, ketua dibalas juga, siap ketua kata kan. Jadi orang punya yang mana ketua sebetulnya kan. Iya betul. Semua mau jadi ini, ketua ya kan. Ini bentuk penghargaan. Makanya aku pernah nuliskan di Twitter juga, orang-orang yang mau menjabat dan sebagainya harus paham juga ciri khas ini. Bahwa di Medan ini susahnya kalau jadi pemimpin di Medan ini, karena yang mau dipimpin itu 80% ketua. Cuma 20% rakyat. Semua ketua ya Iya, jadinya ya. makanya kalau ada bikin tenda, bikin kegiatan untuk jalan, itu 2 gendangnya. Apa itu Bang? Satu hajatan nikah, satu pelantikan. Oh iya. Sehingga yang bertambah di Medan itu 2. Satu ketua, satu anak. Iya. Nah, yang paling parah anak ketua. Ini kreak juga kadang-kadang. Betul. Jadi memang itu Jadi anak ketua ya. anak ketua. Iya. Itu bentuknya kita apa namanya ya. Kita pengen juga nampak berwibawa, pengen juga nampak punya jabatan, tapi juga di sisi lain ada saling menghargai gitu. Jadi egaliter juga. Makanya jangan heran kalau misalnya kan ketua, ya anak buah lah mestinya balas, ini enggak ketua Iya, gitu. semua mau jadi ketua ya. Kadang-kadang ketuanya habis pulsa juga. Koyak kantong tuh jadinya gara-gara ketua. Sama ini Bang, hebatnya orang Medan ini, dan entah kenapa aku rasa ini cuma kita yang paham. Misalnya, coba abang apakan dulu itu, biar jangan apa kali. Iya. Ini percayalah, pasti kalian tahu kan bahasa ini kan, yang ku bilang tadi kan. Dan yakin aku ini cuman ya kita yang ngerti sama bahasa-bahasa kayak gini Bang. Menurut abang ini seperti apa nih? Yang menurut pengamatan aku mungkin ini perlu riset yang lebih serius lah ya. Tapi kurasa memang orang Medan jago kali megang konteks. Oh iya. Apa namanya itu ya? Oh, kerangkanya itu dia tahu. Jadi ketika bapaknya bilang apa kedulapannya itu dengan apa kali, dia sudah tahu apa yang dimaksud gitu. Sehingga tidak akan, orang kan kadang-kadang blank, nggak ada referensi lah ibaratnya kalau mau agak lebih serius. Kita enggak. Orang Medan itu sudah punya referensi. Dia pegang itu cakap bapak sebelumnya. Jadi sebelumnya bapak sudah terangkan, aku nanti pulang, kau apa akan kandang ayam tuh, jangan pulang hilang ayamnya. Jadi ketika Pak datang menelepon, jadi kau apakan apa itu tadi? Udah nggak apa itu Pak. Karena ada kaitannya dengan percakapan sebelumnya. Itu namanya konteks itu kurasa. Jadi orang Medan ya kalau aku bilang nanti agak cerdas macam kreak kali, tapi memang kita kuat kali di konteks. Sehingga kalau ada orang masuk di tengah pembicaraan orang Medan, pasti gelagaban dia. Nggak ngerti ya kan? Nggak ngerti karena orang ini menyambung, selalu merujuk kepada percakapan sebelumnya atau hal-hal yang mereka sudah alami sebelumnya gitu. Betul, tapi sebetulnya di etnis lain pun ada. Kayak orang Jawa kan ada pepatah misalnya ngono ya ngono, ning ojo ngono gitu kan. Itu sebetulnya mirip, tapi di Medan ini memang maksimal lah kurasa itu. Sampai bisa dalam satu kalimat itu bisa sampai 17 apanya ya kan. Cuman orang bisa paham. Apa kau bilang? Apa katanya? Jadi pernah ada bertelepon kawan, hanya dari jawaban-jawaban, "Hah? Oh, iyalah. Hah? Oh, gitu. Orang bisa paham." Jadi rupanya kawan apa namanya, yang bertelepon di seberang sana melaporkan, "Bang, adek ditangkap polisi." "Hah?" Kata abangnya kan. Tapi nggak apa-apa. Oh, katanya kan. Cuma ditanya, nggak ada pula singgung. Katanya. Tapi rupanya kenal sama abang. Oh, gitu. Jadi itu lagi-lagi konteks. Kalau orang yang mendengarkan, oh, oh, iyalah. Ya itu lagi-lagi konteksnya ada, gitu. Konteksnya ada. Jadi makanya ini sebetulnya kekayaan lah ya. Kekayaan kalau dibilang budaya nggak juga. Ini hasil mixing itu, blending dari berbagai etnis dengan logika masing-masing, dengan cara berpikir masing-masing, lahirlah budaya yang unik ini. Dan itu adanya di Medan. Di Medan tidak ada tuan rumah. Ya lagi-lagi kita harus akui negerinya negeri Melayu. Secara sejarah yang terakhir berkuasa di tanah ini adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Tapi kemudian budaya yang lahir di Medan ini betul-betul unik. Karena kalau hitung-hitung sebetulnya banyakkan kawan-kawan saudara kita dari Jawanya sebetulnya di sini. Kalau dilihat penduduknya gitu ya. Iya, masing-masing membawa ininya. Kalau misalnya di tempat lain kan ada namanya budaya yang sudah settle, sehingga orang yang datang ke situ relatif harus menerima apa yang sudah ada berdaulat di situ. Apa istilah di mana langit dijunjung ya. Di situ tanah diinjak. Kalau di Medan ini nggak semua bawa oleh-oleh kearifannya masing-masing. Orang Batak tetap bawa identitasnya, bawa orang-orang lain juga. Akhirnya lahirlah budaya baru yang unik tadi itu dengan segala kelucuan itu. Tapi sebetulnya di balik kelucuan itu ada kearifan-kearifan yang lebih serius sebetulnya. Tapi ya orang kan lihatnya kemasannya lucu, kocak, logikanya kacau, ngomongannya keras. Tapi sekali lagi
kita harus tegaskan Batak itu kayak apa namanya, Medan itu kayak durian lah, berduri di Berduri. luar, tapi kau belum tahu, coba buka sedikit. Nah, Iya sih. meleleh dia ya kan, melting di dalamnya. Makanya jadi buah khasnya kita ya. Buah khasnya kita juga. Makanya bangga lah kalian jadi orang Medan. Jadi kan Bang, sebelum kita tutup nih, setelah kita membahas Ini asli bisa diminum kan ya? minum Mbak, minum. Pikir apa untuk keperluan Gimik setting itu. aja. Air putih itu. Kutunggu juga rasa-rasanya nggak keluar. Pura-puranya aja. Kalau kalian tengok kayak kopi, biarlah kami yang tahu rasanya. Oke. Jadi Dilarang curhat di sini. setelah kita membahas itulah keunikan dan keabsurdan orang-orang Medan. Keunikan aja, absurd nggak usah lah. Enggak absurd ya? Iya, unik lah. Unik ya? Oke. Agak keberatan juga gue bilang absurd soalnya. Lanjut. Oke, itulah dia keunikan ya. Setelah kita membahas betapa uniknya orang Medan ini, sebelum kita tutup Bang, aku mau coba Abang kasih tips dulu untuk kami anak-anak Medan ini yang akan go internasional lah misalnya. Kira-kira ada nggak tips-tips untuk kami, apalagi persoalan bahasa ini gitu Bang? Mungkin agak klise, tapi aku harus bilang bahwa menjadi diri sendiri itu nomor satu. Resep nomor satu. Jadi jangan malu, jangan jadi beban identitas kemedanan kita itu. Justru itu jadi nilai jual. Selama ini kalau orang misalnya ngomong bahasa Indonesia campur bahasa Jawa, terasa biasa itu. Iya, Boleh silahkan. Tapi ketika orang ngomong bahasa Indonesia ada selipan bahasa Batak, dibilang mar pasir-pasir. Sebetulnya ini nggak adil. Kenapa ketika bahasa Indonesia diselipkan bahasa-bahasa lain terasa biasa aja, silahkan, monggo. Tapi kalau ada bahasa Batak, pasir-pasir bahasa kau. Di mananya kau sekolah? Kan langsung gitu. Itu bentuk apa namanya itu ya? Ketidakpercayaan diri sebetulnya. Tetaplah dengan identitas itu, semua orang punya warna, semua orang punya latar belakang, semua orang punya apa namanya itu ya? Hal yang khas pada dirinya. Nggak ada. Pendiri bangsa kita sudah bilang tidak ada budaya yang lebih tinggi dari budaya yang lain di Indonesia. Semua adalah budaya nasional, puncak-puncak semua budaya, dan semua budaya punya puncaknya masing-masing. Jadi agak serius sekali, tapi betul, tetaplah dengan kemedanannya. Justru itu yang dalam tanda kutip yang dijual. Jangan disembunyikan gitu logika Medan kita itu, dan apa namanya, tidak kita bilang bangga ya, karena semua orang tuh punya keunikan, tapi jangan sampai itu dianggap beban. Itu yang ditunggu orang justru. Kalau kita tiba-tiba harus menyesuaikan diri dengan standar orang Jakarta, ya apa hebatnya? Kita bermain di wilayah itu, orang Jakarta lebih paten lagi ngomong Jakarta. Jadi tetap dengan kemedanan itu. Bangga sama bahasa sendiri. Bangga dan dimaksimalkan, dioptimalkan. Orang suka kok, dan terbukti punya ruang kan. Karena memang pengalaman aku sendiri Bang, aku pernah di Jakarta, sampai ada kawan aku yang ngomong gini, Mul, kalau nanti kamu ngomong aku nggak ngerti, kamu jangan marah ya. Iya. Kenapa kau rupanya? Aku tuh nggak ngerti kamu ngomong apa katanya. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang ternyata ketika aku ngomong, Mul, gue tuh suka banget melihat lu ngomong. Kenapa Bang? Iya pakai bah katanya. Iya. Ternyata di situ setelah ngomong sama si yang satu orang yang lain, ternyata oh iya ya, akhirnya ada muncul kepedean sih Bang. Iya. Awalnya memang agak ngerasa karena aku nggak bisa keluar dari bahasaku yang kayak gini gitu. Berarti intinya memang harus ini ya, jangan keluar dari jati diri kita itu ya. Termasuk dalam segala hal. Sekarang orang kan misalnya kalau belajar bahasa Inggris gila-gila harus aksen British, instant together, gitu. Gak usah semua. Pandai aku bahasa Inggris. Iya, artinya dalam bahasa apa Iya, tetap aja dengan kalau kita misalnya orang Jawa, do you remember when I told you that day gitu kan. Semua orang berhak dengan aksennya. I do. Ngapain kita samain orang Inggris ya aksen Inggris lah, walaupun kebetulan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun gitu. Aku dulu selalu berupaya mengubah logatku supaya standar Indonesia. Belakangan aku menganggap itu keliru. Ya inilah ya. Inilah Medan yang paten. Perkara dia tak paham kita jelaskan. Kau baca catatan kakinya nanti apa yang masukku itu kan gitu. Tapi justru di situ semua orang punya identitasnya. Ngapain lah aku misalnya harus merapikan eko agak keras. Toh apalagi bahasa Indonesia itu membuka ruang yang sangat lebar terhadap kekayaan aksen, kekayaan dialek dan sebagainya. Itulah Indonesia, itulah yang buat kita kaya. Agak semangat kali. Iya, semangat kali. Tapi asli, lagi kalau disimpulkan be yourself lah, kalau bahasa Bataknya. Be yourself. Iya. Jadi jangan mencoba menjadi orang lain, jangan malu dengan kemedananmu. Tapi jangan juga kreak kali. Ya pula datang ke Tanah Abang Jakarta mau tikam kau jadi tikam orang, dia yang dipukuli orang nanti kan gitu. Biasa aja. Jangan juga terlalu. Jangan sok ke Jakarta-Jakartaan ya kan Bang. Iya, banget gitu ngapain? Tiba-tiba ya kan. Bukan kita itu. Iya. Kita kalinya ya kan, sungai ya kan. Bukan kita banget. Oke, berarti itu ya, Be.
Tips dari Bang Toga ini betul sih. Aku pengalaman pribadi juga. Memang pada akhirnya kita harus percaya diri sama ini kebudayaan yang sebenarnya harus kita Setiap orang punya, iya setiap orang punya, dan ciri khasnya kita jangan dibuang gitu ya Iya. kan, jangan ditinggalkan. Jadi kalau bisa ditambahin, salah satu penyakit orang di era medsos sekarang ini itu ada namanya takut kali ketinggalan dan tidak sama dengan orang. Seolah-olah hidup ini perlombaan. Hidup ini nggak perlombaan. Kapan kita, siapa panitianya? Iya, Di mana garis startnya? Nggak bisa. super sekali. Penyakit orang sekarang hidup dianggap lomba. Kawan reuninya udah punya mobil, padahal kredit, kredit rental kan, suntuk dia. Enggak, kita semua garis startnya aja beda-beda, kita keluarganya beda-beda, pendidikan orang tua kita beda-beda, ada orang yang punya orang tua yang supportif, ada yang enggak. Jadi itu dia. Hidup ini bukan lomba. Orang Medan maju dengan kemedanannya, biarlah orang lain juga. Semua punya ruang, semua kita saling terhubung. Jangan dianggap kompetisi. Ini kan dikit-dikit kompetisi. Iya, Dikit-dikit betul. nengok Instagram aja tersendiri dia. Panas dingin Padahal orang pencitraan aja, ada mobil parkir foto dia cepret Iya, dia. iya, Udah iya, suntuk kawan di satu sekolah nengoknya kan. Jadi itu ya, jadi diri sendiri dan jangan pernah anggap hidup sebagai lomba, enggak. Hidup aja, jalannya jalanmu. Betul. Biar dia jalan jalannya. Iya. Oke, tadi semoga yang kita bahas tadi cukup menginspirasi kita ya, Weh. Khususnya anak-anak Medan, anak-anak Sumatera Utara, banggalah dengan keunikan yang sudah ada dari dulu-dulunya ya kan. Anugerah Tuhan itu. Anugerah Tuhan. Tuhan yang pilih kita jadi orang Medan. Masya Allah, betul Siapa sekali. pula lagi kan?